Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Karena kegemuan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada ku ingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara, seringkali tanpa sadar iblis memasukkan, saudara, ada begitu banyak pikiran-pikiran dunia. Iblis memasukkan begitu banyak, saudara, yang namanya iri hati, kekesalan, kemarahan, saudara, sehingga itu membuat orang-orang Kristen, saudara, tidak bisa bertumbuh. Itu membuat orang-orang Kristen terjebak, saudara, di dalam segala keegoisan, segala cara berpikir dunia yang membuat mata mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Saudara, dan salah satunya adalah iri. Kenapa orang dunia yang kelihatannya korupsi, kelihatannya jahat, menghalalkan segala macam cara, mereka bisa begitu diberkati. Sedangkan orang Kristen yang jujur, kerja keras, enggak korupsi, baik, ngalamin banyak masalah. Saudara, dan saya mau berkata, itu iblis buat supaya kita tidak menginginkan perkara-perkara yang Tuhan. Ya, iblis mau supaya kita terus, saudara, terjebak dalam paradigma yang salah, yang membuat kita tidak pernah bisa untuk menangkap yang rohani. Saudara, untuk melandasi lebih lanjut daripada firman saya, saudara, kemarin saya membaca sedikit tentang sesuatu yang sederhana, tetapi itu betul. Yang pertama, dia berkata begini, ceritanya begini. Ada pensil-pensil banyak dan dia siap diterjunkan, ya, untuk dijual untuk melakukan tugasnya. Saudara, dan sebelum pensil-pensil itu dilepas untuk melakukan tugasnya, mereka menghadap kepada empu pensil, ya, atau kakek pensil. Dan kemudian si kakek itu berkata, kamu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dia bilang bahwa kalau kamu mau menghasilkan karya besar, kamu mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka kamu harus menurut kepada yang memegang engkau. Kamu harus taat dan lakukan, dibawa kemanapun, digerakkan seperti apapun, maka engkau akan melahirkan perkara yang besar. Dia bilang yang kedua, engkau harus tahu, bukan yang di luar yang penting, tapi yang di dalam yang penting. Dan dia berkata yang ketiga, engkau harus mau ditajamkan dan diasah setiap saat, kalau engkau mau menjadi pensil yang berguna. Saudara, itu simpel, tapi saya rasa itu kehidupan. Betul? Yang pertama, kalau saudara dan saya ini tidak siap untuk diarahkan Tuhan, dipakai, dibawa kemana yang Tuhan mau, maka kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi pada waktu kita ini membiarkan hidup kita diarahkan, dibawa kemana, dilakukan apa saja oleh Tuhan, maka Allah akan membuat kita, melalui kita, perkara-perkara yang besar. Karena tadi pagi saya bersaksi, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa dia cukup dengan ke gereja, datang, kasih kolektor, selesai. Saya berkata ada banyak yang besar Allah sediakan buat saudara. Amin. Saudara, saya punya pembantu rumah tangga saya itu IQ-nya rada, saudara. Buktinya apa? Kelas 3 tidak naik kelas, kelas 6 tidak naik kelas. Dia diluluskan itu karena mungkin gurunya bosan, daripada menu-menuin kelas, sudahlah naik kelas, gitu ya. Saudara, dan dia ada di rumah saya.
saudara, dan dia anak Tuhan. Dan kemudian saya berkata, Mbak, masa seumur hidup lu mau jadi pembantu? Ya, Allah itu punya rencana yang besar buat kamu. Kemudian dia bilang, memangnya saya bisa, Bu? Bisa. Saya bilang, coba deh ngambil les salon atau les jahit, les apa saja, ya, ikut ke gereja, mulai, karena Tuhan punya rencana dan bisa pakai engkau, saudara. Dan kemudian saudara, dia mulai les baju, dan sekarang sudah bisa bikin baju, wah udah gaya, saudara ya, bisa bikin rok, bisa bikin set dress, wah macam-macam, saudara. Tapi nggak cukup sampai situ, saudara. Dia mulai ke gereja, ya, dia mulai, saudara, ikut kebaktian pemuda. Dan kemudian dia berkata, Bu, saya mau daftar jadi singer, kira-kira bisa enggak ya? Ya, saya bilang bisa, kenapa tidak? Saudara, sekarang sudah jadi singer. Habis jadi singer, daftar, saudara. Bu, ada terbuka loh pelayanan untuk besuk, katanya ya. Boleh enggak saya daftar? Boleh, udah ikut aja, saudara. Dan sekarang, saudara, enggak cukup dia sudah jadi singer, dia sudah ikut pelayanan besuk, bahkan dia sudah mendoakan orang, menengking orang. Kemarin datang lagi, Bu, saya mau ikut daftar ya, jadi masuk pelayanan kreativitas. Saya mau main sandiwara jadi Esther, katanya ya. Saudara lihat, saudara, sampai saya begini, saudara, lama-lama dia saingan sama saya mau pelayanan. Nah, saudara, tapi saya mau berkata, ini pembantu, cuma lulus SD, saudara. Tapi sekarang, aduh, saudara, kalau hari Minggu begini nih, saya sama dia lebih sibuk. Dia berangkat dari jam 9, pulang jam 8 malam. Pelayanan terus, saudara ya. Ya, saya cukup keriting, tapi saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur dan saya lihat bagaimana Allah bisa buat perkara yang besar kepada siapa saja. Tidak peduli siapa engkau, tidak peduli pendidikanmu, syaratnya mau. Amin. Mau. Yang kedua, yang di dalam jauh lebih penting daripada yang di luar. Amin. Ada banyak orang memikirkan tentang uang. Ada banyak orang berpikir, kenapa Tuhan tidak berkati saya dengan rumah yang besar? Kenapa Tuhan tidak berkati saya dengan mobil yang bagus? Saya mau berkata, yang di dalam itu yang selalu Allah perhatikan. Allah memperhatikan jiwa, Allah memperhatikan kekekalan, Allah memperhatikan yang di dalam. Yang di dalam selalu lebih penting daripada apa yang di luar. Dan yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen berhenti pada satu titik? Karena mereka tidak mengerti bagaimana diasah dan dipertajam. Saudara, pensil sebagus apapun, ya, pada satu titik dia mulai tidak tajam. Dia tidak bisa digunakan tepat seperti yang tuannya mau. Pada satu titik dia mengalami kepatahan dan dia tidak bisa, saudara, lagi menghasilkan apa-apa. Dia butuh diasah, dia butuh dipertajam. Dalam hidup ini, setiap kita butuh diasah dan dipertajam, supaya kita lebih tepat dalam kehendak Tuhan, lebih tepat dalam melayani, lebih tepat dalam bekerja, lebih tepat dalam mendidik anak, diasah dan dipertajam. Amin. Karena hal itulah, maka kita harus dididik. Karena hal itulah, kita harus mengalami banyak hal. Karena hal itulah, maka Allah membiarkan ada begitu banyak kejadian terjadi dalam hidup kita. Saudara, 3 hal itu yang melandasi firman Tuhan hari ini. Dan saya berharap supaya saudara bisa mengerti dan menangkap lebih banyak lagi. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya tadi katakan ada banyak orang, saudara, tidak bisa diajar. Karena apa? Begitu banyak paradigma. Begitu banyak, saudara, ya, hal-hal yang salah, saudara, membuat dia tidak pernah bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Hatinya tidak bersih, hatinya penuh dengan kecurigaan, hatinya penuh dengan ambisi, hatinya penuh dengan kelicikan, hatinya penuh, saudara, dengan impian-impian yang dunia jejalkan. Dan ini membuat, saudara, seseorang tidak bisa diajar, membuat seseorang buta. Saya berharap supaya saudara belajar terbuka di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ya, bongkar hidupku lebih lagi, bongkar hidupku lebih lagi. Saudara, saya pernah hanya sepele menyenangi yang namanya rumah. Saudara, pada waktu itu saya ini seorang arsitek, jadi saya mulai pelayanan. Dan pada waktu itu pelayanan saya semua ke Pondok Indah, pelayanannya ke Simpro, pokoknya ke daerah-daerah begitu, saudara. Dan saya mulai lihat rumah orang-orang tuh, wow, pokoknya mengagumkan, saudara. Saya dipanggil ke rumah bos-bos yang gede-gede, bagus-bagus, dan mulai suka, saudara. Dan setelah itu, saudara, setiap kali saya pergi pelayanan, mata saya melototnya rumah terus ya. Lihat, wih, itu rumah bagus tuh, itu digabung begini. Terus mulai kan, saudara, ini berkreasi kan. Akhirnya saya ambil lagi kertas.
Saya mulai coret-coret lagi, bikin rumah idaman, saudara ya, rumah idaman. Kemudian saudara saya mulai gabungin gaya metal, apalah saudara, segala meditarian, segala macam. Mulai gaya-gaya saya mulai coret-coret lagi, saudara. Dan kemudian saya melihat sesuatu. Saya pelayanan, saudara. Tapi semuanya sekedar. Sampai satu titik, saya sadar saya kehilangan sesuatu. Saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, apa? Saya pelayanan jalan terus, diberkati, diurapi, tapi ada sesuatu kesuaman. Dan saat itu Tuhan tidak marah. Tuhan cuma berkata begini, kalau hatimu penuh dengan rumah, bagaimana aku bisa menjadi yang nomor satu di situ? Hal sepele, tetapi itu bisa merubah pandangan kita. Harusnya sebagai seorang hamba Tuhan, pandangan saya Tuhan nomor satu. Istilah teman saya, mata lu mulai juling. Nah, saudara ya, ke Tuhan tapi ngeliriknya ke lain, saudara. Mulai juling, saudara ya, ngeliriknya ke lain terus, saudara. Itu soal sepele. Tapi ada lagi, saya kenal seorang anak, saudara, dan setiap kali, saudara, dia berkata hidup ini hitam dan putih. Ya. Jadi kalau saya berkata enggak, ya, enggak cuma hitam dan putih, ada merah, kuning, hijau kok, saya bilang ya. Saudara, dia udah bilang enggak. Jadi setiap kali ada masalah misalnya nih, dia bilang, itu orang mencuri. Dia cuma mau dengar, itu benar atau salah, cuma segitu. Tetapi saudara, saya ajarkan sesuatu yang berbeda. Saya bilang ada dua anak mencuri, tapi bisa berbeda. Yang satu mencuri karena kepepet, karena ibunya sakit, butuh uang. Yang satu mencuri karena dia hobi, suka mencuri. Itu berbeda. Nah, kalau orang yang sudah berkata, enggaklah mencuri, pokoknya hitam dan putih, dia enggak mau dengar, ya, akibatnya dia enggak pernah belajar apa-apa, saudara. Nah, banyak kali, saudara, hatinya seseorang itu sudah enggak bersih. Dan seorang teman menceritakan, saudara, tentang sebuah pohon yang dia punya, saudara, dan pohon ini pohon belimbing, ya, dan buahnya besar-besar, bagus, saudara. Tapi kemudian suatu hari ada burung membuang kotoran di situ dan menaruh biji yang lain. Kemudian di pohon belimbing itu tumbuh satu daun yang bagus, besar-besar. Tapi sejak itu, saudara, belimbing ini buahnya kurus-kurus, ya, kecil-kecil, masam, tidak bisa lagi dimakan. Saudara, inilah kehidupan. Saudara, sebenarnya Tuhan mau kita semua berbuah. Tapi kadang-kadang iblis taruh pikiran-pikiran negatif. Iblis taruh, saudara, hal-hal yang memaitkan kita. Hal-hal yang membuat kita, saudara, condong kepada dunia. Saudara, kecurigaan membuat kita buahnya tidak bisa lagi dimakan. Jadi orang yang keras. Jadi orang yang minder. Jadi orang yang sombong, saudara. Kemudian, saudara, tidak selesai sampai di situ. Tiba-tiba pohon ini sama sekali tidak berbuah, saudara. Dan pada waktu dilihat, ternyata ada paku besar tertancap di situ. Kadang-kadang iblis membuat satu peristiwa yang begitu melukai kita. Satu pengalaman kegagalan yang begitu menghantui. Satu ketakutan, teror yang masuk dalam hidup kita. Dan itu bisa membuat kita sama sekali tidak berbuah. Itu bisa merusak hidup kita. Tapi saya berkata, kita bisa mencabutnya. Kita bisa membuang tanaman itu supaya hidup kita berbuah lebih banyak. Amin. Ya. Dan pada waktu dia mencoba mencabut, ternyata patah separuh di dalam. Ya. Dan kadang-kadang orang berpikir, sekali ke gereja bereslah semua. Sekali pelepasan bereslah semua. Nah, kita butuh proses. Hidup ini proses, saudara. Hidup ini butuh diselesaikan tahap demi tahap. Mari kita terus minta sama Tuhan dan berkata, bukakan hidupku Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Supaya aku makin mengerti. Supaya aku makin belajar. Supaya aku berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah hati kita bersih. Biarlah hati kita bersih. Nah, kita lihat, saudara. Saudara, banyak hal di sini dikatakan tentang orang-orang yang jahat yang hidupnya mujur. Saudara, pada waktu seseorang itu jahat, hidupnya mujur, menikmati semua yang baik. Ada banyak sebenarnya, saudara, akibat dari hal itu. Dikatakan yang pertama, saudara, mereka, ayat 6,
sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan pakaiankan kekerasan. Saudara, tanpa kita sadari, iblis sedang memasukkan kepada kita yang namanya kesombongan dan kekerasan. Saudara, dan ini adalah hal yang paling sering saya lihat. Awal daripada orang-orang Kristen tidak berbuah, yaitu kekerasan dan kesombongan. Kesombongan itu sepele loh saudara. Kalau saudara mulai dengar firman Tuhan dan saudara mulai berkata sudah tahu, dan saudara tidak dapat apa-apa, itu awal kesombongan. Kalau saudara mulai tidak bisa dengar dari istri, dari anak, begitu anakmu ngomong, istrimu ngomong, saudara bilang, perempuan tahu apa? Nah, anak kecil tahu apa? Itu kesombongan. Saudara, kesombongan itu bisa masuk dalam segala sudut saudara. Saudara bisa meremehkan Tuhan pada waktu Roh Kudus bicara di dalam dan saudara tidak menganggap, itu kesombongan. Pada waktu Roh Kudus berkata, ya, ini waktunya untuk memberi, saudara berkata, enggak lah. Ya, ini waktunya untuk menyimpan. Ada begitu banyak kebutuhan. Itu juga kesombongan. Karena kita menganggap kita lebih tahu, ya, kita lebih hebat daripada Roh Kudus. Dan ada beberapa orang berkata, kalau bukan karena saya nih gereja nih nggak bisa dibangun, gua nih donatur yang paling gede, saudara ya. Itu kesombongan. Dan begitu kesombongan menyusup, maka sebenarnya kita sedang tidak berbuah, berhenti, stuck. Hal yang kedua adalah kekerasan, hati yang keras. Beberapa orang berkata, saya nggak bisa kok suruh nyanyi teriak-teriak, itu mah emosional. Ya, gua mau tenang aja, pokoknya nyanyi dalam hati, doa dalam hati. Sudah nggak bisa dirubah, itu kekerasan. Kekerasan membuat kita stuck, tidak bisa bertumbuh. Kekerasan membuat kita tidak bisa, saudara, ya, untuk mengerti orang lain. Misalnya suami-suami yang berkata, pokoknya saya maunya begini. Istri saya, anak saya peduli, saya maunya begini. Itu kekerasan. Kekerasan menghancurkan keluarga. Kekerasan menghancurkan gereja. Kekerasan menghancurkan banyak hal hubungan di dalam hidup ini. Saudara, dan itu yang iblis masukkan dalam hidup kita. Hari ini, coba minta sama Tuhan dibukakan tentang kekerasan. Bukakan tentang kesombongan. Katakan, Tuhan, buka hidupku lebih lagi. Buka hidupku lebih lagi. Supaya aku jadi lemah lembut, supaya aku belajar, supaya aku berbuah. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan mau, ya, dan bagaimana supaya kita hidup di dalam Tuhan dan berhasil. Kita lihat ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sudah ada satu ayat di Ibrani yang dikatakan Tuhan menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Saudara, pernah sekali waktu anak saya main kejar-kejaran, saudara, sama teman-temannya. Saudara, pada waktu mereka sedang asik kejar-kejaran, saudara, temannya itu kepepet di ujung tembok. Ya, ini tembok rumah saya, di anaknya aku udah kepepet di situ, saudara. Pada waktu kepepet, saudara, dia mengambil satu jalan yang paling bisa untuk meloloskan, yaitu apa? Lubang sampah. Jadi di pojok itu ada lubang sampah, saudara ya. Dan kemudian temannya itu masuk ke lubang sampah itu, melewati sampah, keluar di ujung sebelah sana. Dan kemudian dia bilang sama anak saya, nggak bisa nangkap. Saudara, pada saat itu anak saya tertantang dong, ya. Jadi mau tidak mau dia, kalau dia muter lagi kan namanya tambah jauh, saudara ya. Mau tidak mau dia mau masuk situ. Tapi begitu dia mau masuk ke sana, saya teriak, stop, no way. Ya, saya bilang enggak. Terus dia langsung bilang begini, kenapa tadi mama enggak larang? Kenapa saya dilarang? Anda tahu jawabnya sebenarnya simpel, dan saya juga jawab itu. Saya jawab apa? Itu anak tetangga, kamu anak saya. Anak tetangga mau masuk sampah terserahlah. Ya biar mamahnya yang urusan sama dia. Tapi anak saya enggak ya. Enggak masuk tempat sampah yang jorok dengan begitu banyak lalat di situ. Oh enggak. Enggak. Saudara mau jadi anak tetangga atau mau jadi anak Tuhan? Pilihan di tangan saudara. Ada banyak orang berkata, kenapa ya? Kalau itu tuh orang itu korupsi enggak dihukum. Saya baru bohong dikit ya, besoknya sariawan. Katanya ya. Oh, karena kamu anak Tuhan, bukan anak tetangga. Ada lagi orang yang berkata sama saya, aduh bu, itu tuh ya bu ya, orang itu benci sama semua orang, jahat banget. Hidup diberkati. Saya nih ya baru mau menindas karyawan dikit aja, mau marah sama karyawan, Tuhan udah tegur. Apa perlu aku berlaku keras juga kepadamu? Apa? Ya, karena kita anak Tuhan, mereka anak tetangga. Amin. Saudara pilih mana jadi anak tetangga? Kalau saudara mau pilih, saya buka kesempatan.
Hari ini yang mau berkata, Tuhan jadikan aku anak tetanggamu, bukan anakmu. Boleh angkat tangan, saya doakan. Supaya Allah tidak perlu menghukum saudara, supaya Allah tidak perlu mendidik saudara. Tapi kalau saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau jadi anakmu, maka Alkitab berkata, sepanjang hari aku kena tulak dan kena hukum setiap pagi. Artinya setiap hari itu ada rapot saudara loh di depan Tuhan. Belum baca Alkitab, jewer, ya. Nggak doa pagi, ya. Terus Tuhan bilang, lihat nih, ngomong negatif, ya. Ada semua rapotnya dan ada hukumannya. Mau? Tetap mau jadi anak Tuhan? Tetap mau? Saudara, tergantung saudara. Hari lepas hari, hal yang sepele saudara, ya. Tuhan suruh saya untuk mengurapi setiap hari rumah kami selama sebulan ini. Karena kami akan mengadakan sebuah peperangan rohani saudara. Untuk bangsa ini, untuk besok saudara di Lubang Buaya. Saudara, dan Tuhan berkata, urapi setiap hari rumah. Nah, saudara, tadi malam saya itu pelayanan dari pagi setengah 8 pagi sampai malam saudara. Ya, sampai jam 8. Pulang sampai jam 9 sampai rumah. Kemudian saudara mandi, habis mandi tiduran ngantuk, jujur aja saudara. Setengah 10 itu sudah ngantuk sekali. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu kan ngurapinnya tiap malam. Saya mengambil waktu mengurapi itu tiap malam jam 10 saudara. Tuhan bilang, bangun diurapi. Saya laporan, Tuhan tidur 2 jam nanti tak bangun lah. Saya bilang ya, karena biasanya saya bangun jam 12 saudara. Saya tuh selalu bangun jam 12 dan biasanya saya berdoa jam segitu. Saya bilang, saya tidur dulu, nanti jam 12 saya bangun, saya urapi. Saudara, rupanya karena saya kecapean, saya bablas saudara. Bangun-bangun jam 4 pagi. Dan pada waktu jam 4 pagi saudara, tiba-tiba suami saya bilang, aduh, saya tidak bisa tidur, kepala saya pusing, cekot-cekot katanya ya. Dan saya bangun itu perut saya sakit, mual semuanya. Saya bilang, kenapa saya ini? Dan saat itu Tuhan berkata, kenapa kamu tidak taat? Iblis pakai celah itu untuk menembakkan sakit penyakit. Saya bangun jam 4 pagi, saya urapin semuanya, saya doa, saya tangking-tangkingin. Saudara ya lumayan sih membaik saudara. Tapi suami saya bilang, tetap loh masih pusing katanya ya. Cuma membaik. Saudara, mau tidak mau, ya, kita mengalami didikan Tuhan. Soal kecil maupun soal besar, karena kita dianggap sebagai anak. Hari-hari ini kalau engkau tidak pernah mengalami didikan Tuhan, Allah tidak pernah mendisiplin engkau, Allah tidak pernah kasih rapot, engkau perlu menangis. Karena berarti kita bukan anak, tapi anak tetangga. Setiap kali, bahkan saudara saya setiap bulan saya sering kali tanya sama Tuhan, Tuhan saya naik tingkat enggak? Dan Allah itu menunjukkan saudara. Saya punya ada banyak staff saudara ya. Kalau mereka salah saudara, Tuhan tuh nunjukin. Berapa waktu yang lalu saya mimpi dan saya lihat itu satu sekolah besar saudara. Sekolah Tuhan, saya tahu jelas Tuhan lah rektornya ya. Kemudian saya lihat satu anak dari tingkat 3 itu turun blok ke tingkat 1. Kemudian saya panggil anak itu dan saya berkata, ada apa yang terjadi? Karena saya lihat jelas kamu dari tingkat 3 turun ke tingkat 1. Saudara, dan dia nangis dan dia berkata, iya Cik, saya jatuh dalam dosa perzinahan. Saya berkata, oke, Tuhan mengasihi, tapi naik lagi. Kita berdoa, kita patahkan segala kutuk-kutuk. Dan kemudian saya berkata, naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak tahu berapa tingkat saudara, tapi setiap kita cek dan recheck. Berapa tingkatmu? Apa naik kelas? Saudara mau enggak kalau punya anak seumur hidup TK terus? Nggak mau kan? Tapi ada banyak orang Kristen yang seumur hidup TK terus. Dan saudara bayangkan malunya Tuhan. Anak-anaknya tidak pernah besar-besar. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-17. Ayat 16 saudara dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ada banyak orang tidak bisa berubah. Ada banyak orang ingin tahu rencana Tuhan. Ada banyak orang pengen tahu kenapa ini terjadi dan kenapa itu terjadi. Ada banyak orang pengen tahu apa masa depan mereka, siapa jodoh mereka. Dan semua itu begitu sulit. Alkitab berkata ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku.
Tidak bisa. Sulit. Alasannya kenapa? Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kalau saudara mau tahu tentang hidupmu, saudara mau tahu tentang masa depanmu, tahu tentang panggilanmu, tahu tentang kenapa ini terjadi dan kenapa itu tidak terjadi. Satu, saudara harus punya kemampuan untuk masuk ke tempat kudus Allah. Sampai saudara datang di dalam sidang ilahinya. Sampai saudara bercakap-cakap. Saudara, saya mau cerita sama saudara, apapun yang akan terjadi dalam hidup saya, Allah itu memberitahukan. Saudara, setahun sebelum saya mengandung anak saya dan melahirkan dan kemudian anak saya meninggal, itu Allah sudah jelaskan dengan sangat rinci. Pertama, Allah tunjukkan luka di perut saya. Dan Tuhan berkatakan ada luka di perutmu. Dan Tuhan berkata itu luka operasi. Kelihatan jelas Tuhan tunjukkan. Kemudian saya tanya apa? Akan ada satu pedang yang menancap. Saya bilang apa maksudnya? Engkau akan kehilangan seseorang yang sangat engkau kasihi. Tapi itu akan membawa kebaikan buat engkau. Supaya engkau belajar banyak hal. Tentang belas kasihan. Tentang hidup ini. Tentang sesungguhnya hati Bapa. Saudara. Dan kemudian setahun kemudian itu terjadi. Saudara, kemudian saya pikir itu sudah selesai. Tapi Tuhan tunjukkan luka lain. Waktu itu saya berpikir ada apa lagi nih Tuhan. Tuhan berkatakan kamu akan mengalami satu lagi operasi. Dan itu akan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini. Saudara, dan itu tidak ada apa-apa. Sampai 3 tahun setelah itu. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Saudara, itu kalau kumat, saudara mulai dari perut, pinggang sampai kaki, sakit sekali. Sampai tidak bisa saudara untuk berdiri tidur pun sakit saudara. Dan saat itu saya pikir ini ada apa? Ditengking nggak bisa. Kemudian Tuhan ingatkan, luka satu lagi. Saya ke dokter dan ternyata itu ada kista saudara. Ternyata ada kista dan kista itu sudah menyobek saluran indung telur lah. Sehingga dokter berkata seharusnya kamu langsung masuk hari ini. Operasi sekarang juga. Tapi saat itu Tuhan berkata, aku ajarkan sesuatu dalam hidupmu. Aku ajarkan bahwa mati dan hidup itu dikuasai oleh Tuhan. Saudara, anehnya saudara ya, Tuhan berkata pelayanan. Setiap kali pelayanan aku ajarkan sesuatu dalam hidupmu. Aku ajarkan bahwa mati dan hidup itu dikuasai oleh Tuhan. Saudara, anehnya saudara ya, Tuhan berkata pelayanan. Setiap kali pelayanan saudara, itu sakit sama sekali hilang. Sama sekali. Saya mau berdiri berapa jam, gak sakit sama sekali. Tapi begitu selesai ini pelayanan saudara turun. Dan Tuhan berkata, lihat itu bukan karena kekuatanmu. Itu sakitnya saudara. Dan kalau sudah sakit begitu saya minumin Paramek 3 sekaligus. Gak hilang. Sama sekali gak ada efek. Saudara, dan saya tahu itu anugerah. Itu anugerah. Saudara, sampai hari dimana saya mau operasi, besok paginya saya masih jalan, masih khotbah saudara. Sampai di rumah sakit dokter lihat lagi dan dia bilang semua sudah disiapkan. Dia bilang, susternya bilang pakai kursi roda. Saya bilang ngapain pakai kursi roda, saya masih bisa jalan kok saudara. Dan mereka berkata kok bisa sih dalam kondisi seperti ini masih bisa. Saya mau berkata Allah itu luar biasa. Yaitu Allah yang menyembuhkan. Tapi mungkin sudah berkata, tapi kenapa dia tidak mau sembuhkan? Ya itulah Tuhan, tidak bisa diatur. Saya juga berkata waktu itu, kalau Tuhan sudah bisa buat tidak sakit, Tuhan beri begitu kekuatan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Tuhan bilang aku mau ajarkan sesuatu yang lain. Dan Tuhan ajarkan sesuatu yang lain. Pada hari-hari saya di rumah sakit Tuhan ajarkan banyak hal. Dan tidak sempat ceritakan sekarang. Tapi yang saya mau saksikan di sini, kalau saudara masuk lebih dalam, ya, di dalam kehendak Allah, dalam hadirat Allah, dalam kedewasaan Tuhan, maka apapun dalam hidup ini engkau akan mengerti. Saudara, dalam menghadapi orang, saya seringkali menghadapi begitu banyak orang yang bermacam-macam. Saudara, dan setiap anak harus butuh penanganan berbeda. Ya, setiap staf butuh penanganan berbeda. Setiap masalah butuh penanganan berbeda. Saya berkata, pengalaman itu boleh dibuat pelajaran, tapi tidak boleh dijadikan patokan.
Ada begitu banyak orang membuat sebuah pengalaman menjadi patokan. Dia stuck di situ. Maka pada waktu itu dia sedang membangun monumen dan bukan movement bersama Tuhan. Saudara, Allah tidak butuh monumen dalam hidup kita. Allah butuh kita bergerak di dalam Tuhan. Amin. Allah butuh kita bergerak di dalam Tuhan. Jangan pernah bangun monumen dalam hidupmu. Ada orang berkata, dulu ya kalau saya doa hadirat Allah kencang. Oke, hari ini bagaimana? Saudara, ada orang berkata waktu itu saya bangkrut, jadi saya tidak bisa usaha lagi. Itu berarti kau buat monumen dengan kegagalanmu. Kemarin, tahun lalu kau boleh bangkrut. Hari ini Allah bisa bangkitkan engkau. Saudara, jangan buat monumen. Ada orang yang pernah istrinya, dia dengerin istrinya sekali. Istrinya buat kesalahan, terus dia bilang, makanya gue gak mau dengerin perempuan. Perempuan selalu sih pakai emosi, gak benar. Itu buat monumen. Kemarin dia bisa salah, hari ini bisa benar, bisa engkau yang salah. Saudara, kalau anakmu pernah gagal, mungkin jadi penyandu. Jangan setiap kali duit hilang, dia lagi kali. Nyuri lagi nih. Balik lagi nih. Kenapa? Karena orang cenderung untuk buat monumen. Sekali kita ditipu seseorang, kita bilang, pokoknya orang itu kagak bisa dipercaya. Loh, siapa tahu sudah bertobat, betul? Pengalaman, saudara. Itu harus dibuat pelajaran. Tapi jangan dibuat monumen. Nah, bagaimana saudara bisa untuk terus bertumbuh? Masuk dalam hadirat Tuhan. Tiap kali ada seseorang datang, saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya buat dengan dia? Setiap kali ada masalah, sama-sama marah. Saya bawa ke hadirat Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan bilang yang satu dibaikin. Yang satu marah, tambah marahin. Ya tergantung Tuhan. Dan saya melakukan belajar seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, masuk ke tahta kudusnya. Amin. Mau bertumbuh lebih lagi dengan Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Allah akan bukakan tentang jodohmu. Allah akan bukakan tentang masa depanmu. Allah bukakan tentang panggilanmu. Allah bukakan tentang pelayananmu. Bahkan Allah bisa bukakan tentang Indonesia, tentang dunia ini, kalau engkau masuk lebih dalam lagi. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sudah ada banyak orang itu menyimpan kepahitan dalam hatinya dan mereka tidak pernah membereskan. Saudara, ada beberapa orang yang sebenarnya sama bapaknya ya, dia luka batin. Saudara, misalnya sama bapaknya itu kecewa. Bapaknya dulu main gampar. Bapaknya tidak pernah mengasihi keras. Dan mereka berpikir, toh aku sudah besar, sudah selesai. Dan tidak pernah membereskan itu. Saudara, tanpa sadar seringkali itu terus menurun. Karena tidak membereskan hati, pahit hati. Ada orang yang pernah dilukai dengan wanita misalnya. Dan saat itu saudara, dia simpan dan dia bilang, sudah selesai. Tapi pada waktu dia menikah, dia tidak bisa percaya sama istrinya. Saudara, dan itu bisa merembet menjadi begitu banyak hal dalam hidup ini. Saudara, ada orang yang pernah gagal. Dan itu hatinya jadi pahit sekali. Saudara, dan itu kalau tidak dibereskan sampai tuntas saudara. Ya, dia terus takut gagal, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat ada orang dan banyak orang tidak pernah membereskan jiwanya. Mereka pikir jiwa dengan sendirinya bereslah. Padahal di mana jiwa belum beres, itu menyebabkan begitu banyak penghalang. Itu menyebabkan begitu banyak masalah. Itu menyebabkan engkau dan saya tidak bisa lari cepat masuk di dalam rencana Tuhan. Dan itu butuh kejujuran. Salah satunya saudara, saya cerita supaya saudara mengerti, itu butuh kejujuran dari hati saudara. Saya pernah saudara mau diperkosa pada waktu saya di Belanda oleh seorang teman orang Indonesia juga, saudara. Dan saya pikir itu sudah selesai, saudara. Saya pikir itu sudah selesai dan saya sudah tutup itu lama, saudara. Tapi seringkali saudara, saya itu kalau sama pria seringkali tanpa sadar saya berkata, alah laki, gitu ya. Cowok biasa ya, saudara, tanpa sadar sering seperti itu. Walaupun saya dikelilingi dengan begitu banyak pria, saudara ya. Saya satu-satunya perempuan, ayah saya laki jelas, terus kemudian adik-adik saya semua pria, suami saya satu jelas, tapi anak saya semua juga pria, saudara. Tapi seringkali tanpa sadar saya itu merendahkan pria. Selalu saya merendahkan pria, saudara, dan saya tidak pernah sadar akan hal itu. Sampai sekali waktu, saudara, ada seorang teman
ngobrol dan konseling, dan dia berkata, ih aku paling pengen ya satu cowok gue gamparin sampai puas, dia bilang begitu ya, baru hatiku lega katanya. Gue tuh sebel banget sama cowok, udah lelet ini pokoknya dia ngomong banyak hal, pokoknya maki-maki tentang cowok ya. Saudara, pada waktu dia maki-maki, saya ketawa saudara, saya ngobrol dan ketawa saudara, rasanya menikmati aja, dia yang maki saya yang nikmati gitu lah saudara. Tapi tiba-tiba saudara, di titik itu saudara, Tuhan itu bicara sama saya, bukankah apa yang dia ucapkan itu sebenarnya yang engkau ingin katakan? Dan bukankah apa yang dia bilang dia pengen gampar? Tuhan itu bisa senyum dan berkata, kamu juga pengen kan sebenarnya? Cuma karena kamu hamba Tuhan, kamu sudah kubur itu jauh-jauh, kamu sudah bersikap manis, dan kamu tidak pernah mengatakan hal itu. Pada waktu itu saya diam, saya sadar itu masih ada. Dan saat itu saya berkata, ya Tuhan, pantas. Saya masih suka, pengen sekali merendahkan pria. Dan Tuhan bilang, ya belum beres. Sembuhkan hatimu dengan berurusan dengan aku. Saudara, setiap kita bisa punya luka. Setiap kita bisa punya cacat. Ya, itu menyebabkan banyak hal, saudara. Ya, dan kita perlu membereskan. Kenapa saya cerita? Karena saya mau berkata bahwa setiap kita, hamba Tuhan ataupun manusia biasa yang bukan hamba Tuhan, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang hidup tanpa luka. Tapi kita perlu membereskan luka kita supaya kita bisa lari lebih lagi, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan ini tidak perlu saudara bereskan dengan konseling dengan hamba Tuhan. Saudara tidak perlu bereskan kalau sangat parah, perlu saudara ya, kalau sangat parah perlu. Tapi kalau tidak, saudara-saudara bisa membereskan di rumah. Tapi yang dibutuhkan di situ dua hal, kerendahan hati dan kejujuran. Karena tanpa kerendahan hati dan kejujuran, saudara tidak bisa. Saudara butuh terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, dan berkata, bereskan aku, beban aku Tuhan, bereskan aku, beban. Saudara perlu mengaku setiap ketakutan saudara. Saudara perlu mengaku setiap luka-luka. Saudara perlu mengaku setiap saudara perasaan minder kita. Perlu. Maka Allah akan membebat dan menyembuhkan dan mengangkat kita. Yang keempat saudara. Yang keempat ayat 22. Dikatakan aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, yang keempat kita butuh yang namanya roh pengertian. Pada waktu kita belajar dan meminta roh pengertian, maka Allah itu akan membawa kita lebih dan lebih lagi. Salah satunya saudara, pada waktu saya tadi cerita soal luka, saya mulai berkata sama Tuhan, kenapa engkau izinkan waktu itu terjadi? Dan Tuhan berkata, ya bukan masalah prianya, masalah aku membiarkan itu terjadi. Dan saya berkata, kenapa? Pertama, karena engkau akan melayani begitu banyak orang yang tertolak. Dan tanpa engkau mengerti rasanya, engkau tidak akan pernah tahu dan punya belas kasihan. Lalu Tuhan mulai berkata yang kedua, bukan masalah pria itu lelet, gitu ya. Bukan masalah pria itu jahat, bukan. Perempuan juga banyak yang lelet kok. Perempuan juga banyak yang jahat kok. Itu masalah karakter, itu masalah keadaan, itu masalah temperamen. Saudara, Allah mulai memberikan pengertian dan saya perlu masukkan itu di dalam hati saya. Sampai saya mulai berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Saudara minta pengertian. Mungkin saudara gagal. Dan saudara berkata, aku yang goblok. Tapi Tuhan bilang, enggak. Bukan masalah kamu yang goblok. Masalah waktu itu timingnya tidak tepat. Dan yang aku mau engkau belajar dari setiap kesalahan. Dan mencoba lagi. Coba, mari bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Bercakap-cakap dengan Roh Kudus, tanya. Dia Allah yang akan memberi pengertian demi pengertian. Dan pengertian itu seringkali tidak bisa stop sampai di sini. Saudara perlu renungkan lagi, perkatakan lagi, sampai masuk di hatimu. Sampai merubah temperamenmu, merubah sikapmu, merubah cara berpikirmu, dan merubah apa yang akan kau kerjakan. Kita kerjakan seperti yang Tuhan mau. Yang selanjutnya, kita lihat ayat yang ke-26, ini yang terakhir.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, seringkali kenapa Allah biarkan begitu banyak hal terjadi dalam hidup kita? Karena sebenarnya Allah sedang menghabiskan daging kita. Ya. Saudara, dalam hidup ini ada yang namanya daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Seringkali kita menyintai dunia ini. Dan menyintai dunia berarti kita kehilangan cinta akan Tuhan. Karena itu Allah perlu membiarkan banyak hal untuk memotong daging kita. Memotong, saudara. Ya. Banyak orang, saudara, tidak pernah bisa sungguh-sungguh cinta Tuhan sampai dia disakiti oleh manusia. Begitu dia disakiti oleh manusia, kecewa, dia mulai berkata, benar ya, semua manusia mengecewakan, Tuhan tidak mengecewakan. Tapi tidak mau berhenti sampai di situ loh. Itu Allah potong dagingnya. Tapi tujuan Allah nanti engkau mengasihi Tuhan nomor 1. Tapi yang kedua, engkau akan tetap bisa mengasihi manusia. Tapi kalau engkau cuma balik sampai mengasihi Tuhan, terus kemudian engkau membenci manusia, salah. Ya, itu namanya luka yang belum disembuhkan. Ya, jadi saudara, saya berharap supaya saudara mengerti. Ya, kekristenan, hidup ini, pertumbuhan rohani tidak sesimpel bertobat, nangis, Tuhan Yesus, terima kasih, aku terima engkau, amin, selesai. Ya, tidak sesimpel itu. Saudara, engkau dibenahi hari lepas hari. Dipulihkan hari lepas hari. Dibawa kepada pengertian yang lebih dalam hari lepas hari. Saudara, dan saya berharap pada waktu Allah mulai melepas satu-satu daging kita. Tujuannya apa? Saudara yang cinta uang. Allah buat saudara bangkrut. Allah buat saudara sampai mengalami banyak hal yang saudara tidak bisa lagi percaya sama uang. Tujuannya supaya sekali waktu Allah jadikan kau bendahara Allah. Berkati begitu banyak rupa. Dan engkau tidak pernah terikat sama uang. Engkau bisa memberkati kepada begitu banyak orang. Saudara, mungkin engkau dulunya seorang penyanyi yang bagus. Tapi Allah buat setiap kali nyanyi jelek. Setiap kali nyanyi saudara suaranya serak. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku memang tidak bisa nyanyi. Supaya engkau bergantung kepada Tuhan. Dan bukan lagi bergantung kepada kekuatanmu. Allah perlu membuat daging kita habis. Supaya roh yang keluar. Supaya kemurnian yang keluar. Mari kita berdoa.